Bab 2986. Depresi hingga muntah darah. Tidak heran Erikin hanya berjalan, tanpa ragu-ragu, dia langsung menuju ke panggung tempat gelang giok itu digantung. Terima kasih, Erikin. Pipi Finola Su sedikit merah, dan matanya sedikit emosional. Dia juga pernah berjalan di jalan galaksi sebelumnya dan tahu betapa sulitnya berjalan menuruni lusinan anak tangga ini. Meskipun Erikin tidak mengatakan apa-apa, dengan pikiran Finola Su, dia juga tahu bahwa Erikin dapat mencapai hingga akhir, pasti telah berkorban banyak. Finola, kita tidak perlu membicarakannya, dan hal ini sangat cocok untukmu. Erikin tersenyum sedikit, mengangkat tangan giok Finola Su, dan meletakkan dua gelang giok di pergelangan tangannya yang halus. Seolah-olah ada roh, jepit rambut Phoenix bergetar sedikit dan rumbai bergetar pada saat gelang giok dirangsang oleh Finola Su, seolah merasakan kembalinya gelang giok. Di tanah, cahaya Reiki melonjak, dan beberapa roh Ice Phoenix terbang keluar dari atas jepit rambut Phoenix, terbang di udara, ditaburi dengan sinar cahaya warna-warni, mengelilingi Erikin dan Finola Su memberi suara yang jelas. Dikelilingi oleh Feng Ming dan Caixia, Erikin dan Finola Su jelas menjadi dua orang paling cerdas di halaman. Pada saat ini, Finola Su meringkuk di samping Erikin, kulitnya yang seperti salju memerah karena rona merah, dan dengan cahaya suci yang memancar dari gelang giok jepit rambut Phoenix, seluruh tubuhnya tampak seperti gadis suci es, sangat menawan. Temperamen cantik Finola Su membuat banyak kultivator terobsesi. Bandingkan sedikit dengan Queen Li dan yang lainnya. Jika mereka bisa berbicara beberapa kata dengan karakter peri seperti itu, mereka mungkin akan bersemangat untuk hidup, tetapi Erikin adalah pasangan seiman Finola Su, dan mereka sangat dekat. Ini membuat banyak kultivator laki-laki sangat iri dan cemburu pada Erikin. Tentu saja, banyak kultivator perempuan yang hadir juga memandang Erikin dengan tatapan aneh. Meskipun Finola Su cukup baik, dia bersedia mengambil risiko untuk pasangan seiman, menerobos paksaan besar jalan galaksi, dan memberikan separuh lainnya apa yang diinginkannya. Untuk memiliki pasangan seperti itu, mereka juga sangat iri pada Finola Su. Di samping, Mimoyu sedang tidak ingin memperhatikan hal ini, wajahnya membiru, seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Sekarang hatinya tercekik, dan hampir muntah darah. Erikin ini benar-benar terlalu kejam. Tertipu, aku benar-benar tertipu kali ini. Sampai sekarang, dirinya tidak mengerti apa yang terjadi, dirinya pasti bisa membunuhnya. Jelas bahwa Erikin telah lama berencana untuk menyeberangi jalan galaksi untuk mendapatkan gelang giok untuk Finola Su. Jadi, apakah dirinya pergi untuk memprovokasi Erikin atau tidak? Pada kenyataannya, Erikin tetap akan pergi. Pada akhirnya, dia dengan bodohnya dikirim ke moncongnya, tidak hanya membiarkan Erikin mendapatkan gelang giok, tetapi juga mendapatkan 5 juta koin roh emas darinya secara cuma-cuma. Itu setengah dari kekayaan bersihnya. Lelang akan diadakan besok, dan uangnya hampir habis. Mimoyu, cepat keluarkan koin roh yang hilang itu. Tunggu apa lagi? Kak Cheng. Jangan malu-maluin. Yang lebih menyusahkan Mimoyu adalah Ramaji tidak lupa menebus pisau di depan semua orang dengan berteriak. Ambillah, koin roh kecil ini, aku belum memperhatikannya, Hario Cheng ini hanya beruntung, tidak ada yang serius. Mimoyu mengertakkan gigi dan membuang tas penyimpanan. Meski darah menetes dari hatinya, dia tetap berpura-pura tidak peduli dan mempertahankan sikap keras kepala. Beruntung. Ramaji mendengus dingin. Mimoyu, aku ingat kamu belum berpartisipasi di jalan galaksi, kenapa kamu tidak bertaruh denganku lagi? Kamu bisa berjalan 15 langkah, dan aku akan kehilangan 5 juta koin roh untukmu, mungkin kamu akan beruntung ini. Waktu, bagaimana menurutmu? Mimoyu yang hendak pergi hampir terjatuh. Kulitnya seolah-olah dia telah merobohkan toko bumbu, dan dia biru dan putih. 15 langkah. Kemudian Li Fusan hanya mengambil 13 langkah, dan aku akan menjadi neraka jika aku bisa berjalan 15 langkah. Setelah memberikan koin roh, Mimoyu tidak tahan lagi dengan tatapan ejekan dari kultivator lain, dan lari dengan putus asa.
Octa Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia gagal sekali, dia berharap Nimo Yu bisa belajar dari pengalaman ini. Kemudian Octa Yu menoleh untuk melihat Eric Kin dengan tatapan bermartabat. Belum melihat satu sama lain selama beberapa hari, kekuatan Eric Kin lebih kuat daripada ketika dia berada di luar kota kuno Linjiang. Tentu saja, dirinya tidak menganggur selama ini. Jika tidak, dia tidak akan dapat menempati peringkat 30 teratas dalam daftar galaksi. Namun, kekuatan keduanya harus disembunyikan. Jadi dirinya tidak tahu, setelah mempelajari bentuk seni pedang yang paling kuat, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Di dalam paviliun dikelilingi oleh kabut putih. Dua orang muda tinggal di dalamnya, satu duduk dan satu berdiri. Tuan muda, orang ini tiba-tiba muncul di Gunung Sihir, dan dia mengenakan topeng. Diperkirakan ada beberapa masalah dengan asalnya. Apakah Anda ingin memeriksanya? Pemuda yang berdiri berjubah biru itu membungkukkan tangannya ke arah pemuda yang duduk berbaju putih itu. Coba diselidiki terlebih dahulu. Niko Bai, yang memejamkan mata dan beristirahat, berkata dengan ringan. Meskipun basis kultivasi orang ini tidak cukup untuk dilihat, ada aura tentang dia yang membuat orang sangat jijik. Apakah itu keluarga Qin, atau... Ekspresi pria Xing Yi sedikit berubah. Pergi periksa. Niko Bai melambaikan tangannya, pria itu mengangguk, menoleh dan meninggalkan paviliun di bawah bayang-bayang kabut putih. Keluarga Qin, mungkin, tetapi putra ini, apakah dia juga memiliki benda ini? Niko Bai mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya. Di telapak tangannya yang putih seperti seorang wanita, tanaman spiritual ilusi dengan bunga dan daun melayang. Jika Eric Kin ada di sini, dia pasti akan mengenali sekilas bahwa benda di tangan Niko Bai itu sama dengan benih pencerahannya. Hanya saja benih pencerahan Eric Kin baru bertunas, sedangkan benih pencerahan Niko Bai sudah mekar 6 helai daun spiritual, bahkan ada kuncup di atasnya. Begitu benda ini muncul, itu mempengaruhi aura Reiki sekitarnya, bergelombang kacau, seolah-olah dunia tak tertahankan. Mengambil benda ini, Niko Bai juga melihat ke balik kabut putih dan memandang Eric Kin di kejauhan. Di lautan kesadaran Eric Kin, tubuh benih pencerahan yang tertidur tiba-tiba bergetar sedikit, tetapi dia makan begitu banyak sehingga dia tidak bangun dan hanya membalikkan badan lalu tertidur lagi. Apakah itu energi pencerahan atau dia juga memiliki benih pencerahan? Melihat ekspresi Eric Kin tidak berubah, Niko Bai bergumam. Perjalanan ke wilayah rahasia di galaksi ini awalnya merupakan pemanasan untuk rencana keluarga selanjutnya. Tak disangka, dirinya bertemu dengan beberapa orang yang menarik. Di halaman, mungkin dirangsang oleh Eric Kin mengambil 2 harta secara berurutan. Setelah Eric Kin berhasil mengambil 2 harta, beberapa galaksi pejuang kebanggaan mencoba. Namun yang membuat mereka putus asa, jalan galaksi, yang tampaknya sangat mudah di kaki Eric Kin, seperti api penyucian bagi mereka. Paling banyak 1, mencapai langkah ke-31. Dan ketika orang-orang ini terlalu lemah, mereka semua mengikuti contoh Eric Kin dan mengorbankan harta, berniat untuk secara paksa mengambil harta di platform batu giok. Akibatnya, baik pecut, tali, atau harta benda lainnya, bahkan di tingkat barang dewa, semuanya langsung hancur karena paksaan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Eric Kin tidak hanya sangat kuat, tetapi cambuk iblis yang dia keluarkan tidak berkualitas biasa. Selusin kultivator gagal, dan jalan galaksi sepi beberapa saat, dan tidak ada yang mencoba lagi. Bersambung.